Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran tema 8, subtema 3 pada pembelajaran 4. Ini untuk di LKS saya ada pada halaman 78 anak-anak. Jadi disesuaikan dengan LKS kalian. Kita mulai dari materi bahasa Indonesia. Di sini ada cerita fiksi yang berjudul Aji Saka. Nah, jadi cerita ini menggambarkan tentang kepahlawanan anak-anak. Untuk cerita yang isinya mengenai kepahlawanan ini disebut dengan termasuk cerita yang berjenis sage, yaitu mengenai kepahlawanan. Untuk isinya anak-anak bisa membaca sendiri, namun yang akan saya jelaskan yaitu mulai dari materi IPA. Nah, langsung pada halaman 80 kalau di LKS saya. Yaitu mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan corak kehidupan. Saya bacakan dulu. 1. Kehidupan tradisional atau sederhana. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Biasanya, jenis pekerjaan ini ditekuni oleh masyarakat pedesaan. Lahan yang masih luas di pedesaan banyak dimanfaatkan penduduk untuk menjadi sumber mata pencaharian, yaitu untuk bercocok tanam. A. Bertani dan berkebun. Hampir 75% penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia disebut negara agraris. Usaha pertanian banyak dilakukan di pedesaan karena banyak lahan subur. Bertani di lahan persawahan banyak dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah. Hasil utamanya adalah padi. Bertani jenis perladangan banyak dilakukan masyarakat di daerah yang minim air. Hasil ladang berupa jagung, kedelai, kacang tanah, dan berbagai jenis palawija. Sementara itu, perkebunan banyak dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi. B. Beternak. Jenis kegiatan beternak adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut peternak. Adapun jenis hewan yang dipelihara dan diternakan dibagi dalam 3 kelompok berikut. 1. Peternakan unggas, contohnya burung puyuh, itik, dan ayam. 2. Peternakan kecil, contohnya domba, kelinci, dan kambing. 3. Peternakan besar, contohnya kuda, sapi, dan kerbau. 2. Kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan industri. Biasanya jenis pekerjaan ini ditekuni oleh masyarakat perkotaan. Jenis kegiatan ekonomi di daerah perkotaan sebagai berikut. A. Bidang jasa. Jenis kegiatan ekonomi di perkotaan adalah bidang jasa atau pelayanan untuk orang lain. Kegiatan jasa dapat berupa tenaga keahlian, pikiran, atau keterampilan. Jenis kegiatan di bidang jasa antara lain dokter dan tenaga medis, guru, pengacara, teknisi, konsultan, montir, kapster atau salon, dan sebagainya. 2. Atau B. Bidang transportasi. Jenis kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan distribusi barang dan pergerakan manusia. Jenis kegiatan perhubungan meliputi darat, laut, dan udara. C. Bidang industri. Jenis kegiatan lain di perkotaan adalah bidang industri. Bidang industri merupakan jenis kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Penempatan bidang industri tergantung pada banyak faktor, di antaranya sumber bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi. Faktor-faktor tersebut membuat sebagian besar industri dibangun di kota. Bidang industri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu industri kecil, industri dasar dan menengah, serta industri besar.
Jadi, kegiatan ekonomi berdasarkan corak kehidupan ini tadi dibedakan menjadi dua, yaitu kehidupan tradisional atau sederhana dan kehidupan modern atau kompleks. Keduanya ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi lingkungan di sekitar penduduk tersebut. Misalkan penduduk yang ada di pedesaan. Karena di wilayah pedesaan itu masih banyak sawah, kemudian lahan-lahan yang kosong, maka penduduk yang ada di pedesaan banyak melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, kemudian ada juga di perkebunan dan peternakan. Kemudian untuk masyarakat atau penduduk yang ada di lingkungan perkotaan ini juga disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Karena di perkotaan ini jarang sekali ada lahan kosong ataupun juga persawahan, karena di setiap eh, tempat di perkotaan itu banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah ada, kemudian ada juga pabrik-pabrik, maka untuk penduduk yang ada di sekitar perkotaan banyak sekali yang bekerja di bidang jasa. Kemudian ada juga yang di bidang transportasi dan bidang industri sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar penduduk perkotaan. Langsung kita lanjutkan pada materi PPKN, yaitu manfaat keberagaman. Keberagaman berbagai jenis pekerjaan penduduk di Indonesia menunjukkan perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Tahukah kamu apa manfaat keragaman karakteristik individu? Manfaat keragaman sebagai berikut. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 2. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa bersikap toleransi terhadap keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat. 3. Memperkuat sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Menciptakan identitas bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak, adanya keberagaman ini jangan sampai membuat bangsa kita menjadi terpecah belah. Nah, jadi harus kita manfaatkan supaya bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Caranya salah satunya yaitu harus memperkuat sikap toleransi dan saling menghargai. Dengan begitu maka akan tercipta manfaat yang telah kita pelajari tadi, yaitu bisa mempererat persatuan dan kesatuan, kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme, memperkuat sikap toleransi, dan menciptakan identitas bangsa. Itulah anak-anak materi pada pembelajaran 4. Setelah ini bisa langsung dikerjakan penilaian pembelajaran 4. Kalau di LKS saya ini pada halaman 82.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.